Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib pengangguran semua. Pada edisi kali ini kita masuk ke paket pupuk yang ketiga, ya. Jadi karena paket pupuk ketiga ini sederhana, saya mau review sedikit ke video-video sebelumnya. Sohib pengangguran, silakan direview ya, dilihat lagi video-video sebelumnya yang berjudul bongkar tuntas ya. Nah, bongkar tuntas ini yang pertama itu adalah mengenai media tanam plus cara menaikkan pH tanah apabila tanah itu kadar asamnya itu tinggi, artinya pH-nya itu rendah ya. Kita mau menaikkan pH. Plus media tanam apa yang akan dipakai pada Flam Grape Garden 1 yang insya Allah pembuatan greenhouse-nya akan dimulai pekan depan ya. Jadi kami mohon doa restunya, kami mohon didoakan supaya berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada hambatan ya, tidak ada kendala, tidak ada halangan, tidak ada masalah. Sohib pengangguran semua, kita saling mendukung, saling mendoakan. Baik, untuk itu adalah bongkar tuntas seri ke-1 itu mengenai tadi media tanam dan menaikkan pH tanah. Kemudian yang seri kedua dari bongkar tuntas itu adalah paket pupuk yang pertama ya. Jadi seri 2 dan seri 3 adalah paket pupuk yang pertama, yaitu seri kedua adalah fase vegetatif. Kemudian untuk seri ketiganya adalah fase generatif dari paket pupuk pertama yang akan kita aplikasikan insya Allah pada Flam Grape Garden 1. Itu ya yang pertama. Nah, paket pupuk 1 itu yang di seri kedua dan ketiga dari bongkar tuntas itu adalah paket pupuk unggulan dari kami yang akan kami terapkan pada baris pertama dari varian-varian yang ada di baris pertama itu. Kemudian yang bongkar tuntas seri ke-4 dan ke-5 itu kemarin adalah sudah kita terangkan mengenai fase vegetatif dan fase generatif ya. Seri 4-nya adalah fase vegetatif, kemudian seri 5-nya adalah fase generatif. Itu dari pupuk sejuta pengangguran. Artinya para pengangguran kebanyakan memakai pupuk itu dan sudah kita bahas ya. Yaitu pupuk di masa vegetatif itu menggunakan pupuk NPK seimbang ya, kemudian ditambah dengan KNO3 merah maaf. Kemudian di fase generatifnya MKP, kemudian KNO3 putih dan boron ya, karate plus boron. Kita sudah bahas. Paket pupuk 1 dan paket pupuk 2 sudah tuntas di seri kedua dan ketiga. Kemudian paket pupuk yang kedua adalah di seri ke-4 dan ke-5. Kali ini bongkar tuntas di seri ke-6, satu seri saja ya, satu video untuk fase vegetatif dan fase generatif. Cuman ya di sini kita perlu mereview ulang bahwa di dalam fase dari mulai penanaman awal sampai dengan masa pembuahan atau fase vegetatif sampai ke fase generatif itu sebenarnya dibagi dengan 3 fase yang kemarin kita sudah bahas. Yang pertama itu fase vegetatif, yaitu fase di mana tanaman itu mulai bertumbuh ya, daunnya membesar, batangnya juga membesar dan kemudian memanjang ya, kemudian dari primer kemudian tumbuh menjadi sekunder, kemudian menumbuhkan cabang-cabang lagi menjadi tersier ya, dan seterusnya ya. Itu fase vegetatif. Nah, ketika fase vegetatif itu yang dibutuhkan adalah nitrogen yang tinggi ya, jangan lupa ya. Ini mungkin saya coret-coret dulu sedikit di sini. Fase vegetatif ya, itu yang kita butuhkan apa? N-nya yang tinggi ya.
P tetap ada, ya. Kemudian K tetap ada. Ini dimana kita tahu ini adalah makro primer, ya. Kemudian makro sekundernya gimana? Mg, kemudian S dan Ca. Ini sekunder. Ini juga harus ada. Kemudian ada mikro. Unsur mikro itu banyak ya. Ada boron, ada Zn dan seterusnya. Ya. Ini juga harus ada. Tapi yang perlu diperhatikan adalah N tinggi, kemudian P dan K seimbang. Ya, seimbang. Ya. Kemudian fase kedua itu sebenarnya ada namanya fase peralihan atau fase transisi. Transisi ini gimana? N, P, K seperti biasa, ini primernya. K dan N-nya dibuat seimbang, P-nya yang tinggi. Nah, ini fase di mana ya kita mengetahui bahwa usia dari pohon itu sudah cukup, ya. Kalau di pengangguran ya, di soi pengangguran semua, yang senior maupun yang pemula itu ditandai dengan batang sudah sebesar pensil minimal atau bisa sebesar spidol ini. Kemudian sudah mengkayu, warnanya coklat ya, warnanya coklat mengkayu. Kemudian itu ciri khas kedua. Ciri khas ketiganya adalah biasanya ketika kita mengaksel break ya, aksel break itu tulisannya seperti ini ya. Aksel plus break. Gitu ya. Aksel itu maksudnya akselerasi, percepatan. Jadi kita mengebreak pohon, memotong pohon, memangkas pohon untuk mengakselerasi batang-batang yang lain. Jadi kita cabang tersier atau sekundernya kita break untuk mengakselerasi cabang atau batang-batang tersier yang lain yang terlambat tumbuhnya. Nah, itu namanya aksel break ya, bukan aksel, ya, akselerasi, aksel break. Ya, nah ketika mengaksel break itu di ujung tersier biasanya kadang-kadang tumbuh bunga PHP. Nah, itu ciri khas yang ketiga ya. Jadi ada 3 ciri di mana pohon itu sudah usia cukup ya, udah matang pohon itu ya. Artinya siap untuk dibuahkan. Nah, setelah ciri 3 itu yaitu batangnya besar sebesar pensil minimal atau bisa spidol ini ya. Kemudian mengkayu artinya coklat warnanya. Kemudian yang ketiga ada bunga-bunga PHP ketika kita melakukan aksel break. Nah, itu sudah saatnya dia untuk dibuahkan. Nah, itulah yang namanya masa transisi sampai dengan dari dia siap dibuahkan sampai dengan dia tumbuh bunga dan bunganya sudah menyerbuk. Jadi sudah polinasi ya. Nah, setelah polinasi kan muncul berry ya. Pertama muncul brokoli, kemudian bunga yang berbentuk brokoli itu mulai tumbuh serbuk-serbuknya itu, kemudian dia menyerbuk atau disebut polinasi, dan setelah itu baru dia setelah berhasil polinasi, sebagiannya itu gagal, sebagiannya berhasil, itu menjadi berry. Nah, inilah masa transisi dari mulai siap dibuahkan sampai dengan berry. Ya. Nah, setelah berry baru masa generatif. Ya. Generatif. Nah, masa generatif ini gimana? Tetap N dibutuhkan, P dibutuhkan, tapi K-nya yang tinggi. Ya, ini juga tetap dibutuhkan semua ya. Yang unsur makro sekunder maupun yang mikro tetap dibutuhkan, tapi dibuat seimbang. Seperti hitungan matematis yang sistematis yang sudah saya praktekkan di video-video sebelumnya di paket pupuk 1 dan paket pupuk 2 ya, baik fase vegetatif maupun generatif. Silakan dicek di video sebelumnya. Nah, inilah yang kita formulasikan ya. Nah, setelah kita mengetahui ini semua, maka kita mulai sekarang paket pupuk 3. Karena paket pupuk 3, paket pupuk 1 itu kita sebut paket pupuk unggulan. Paket pupuk 2 itu kita sebut paket pupuk sejuta pengangguran. Dan paket pupuk ketiga
ini adalah paket pupuk yang kita sebut dengan paket pupuk pemalas. Maksudnya pemalas itu bukan orang yang malas ya. Maksudnya dia mempunyai hanya sedikit waktu senggang, tidak punya banyak waktu gitu ya. Kemudian juga tidak mau ribet aplikasinya, tidak mencampur ini itu gitu ya. Pupuknya ada beberapa macam dicampur jadi satu dan sebagainya. Dia tidak mau itu, makanya disebut pemalas dalam tanda kutip. Nah, paket pupuk 3 atau paket pupuk pemalas ini kita hanya menggunakan masing-masing satu pupuk di masing-masing fase. Fase vegetatif kita memakai pupuk profit hijau. Berarti ini masa vegetatif. Kemudian ini masa transisi, yaitu kita menggunakan profit merah, ya. Kemudian masa generatif. Nah, tadi sudah diterangkan ya, kapan masa vegetatif, kapan masa transisi, dan kapan masa generatif, ya. Nah, untuk yang generatif kita memakai profit orange. Nah, ya, ketiganya ini diproduksi oleh Merauke, ya, Merauke. Baik, kita lihat ya, ini produknya. Untuk yang profit hijau, ya, profit hijau biasa ditulis di sini adalah 27 18 9. Nah, mari kita seperti biasa kita tulis ya. Di sini ada N-nya. Kemudian ada P-nya di sini. Kemudian ada K-nya di sini. Ya, ini dari makro primer. Kemudian kita lanjut apa lagi? Soi pengangguran. Mg di sini ya. Kemudian ada Mg. Kemudian ada sulfur dan ada Ca, kalsium. Ini adalah makro primer, makro sekunder, maaf. Nah, kemudian di sini ada mikro. Nah, mikronya ini saya tulis langsung aja ya. Nah, nanti kita lihat ada boron ya. Nah, ini di sini juga ada karena di sini plus Te. Ya, dia disebut juga, ini saya tulis saja di sini ya, 27 18 9 plus 1 MgO plus Te. Ya, ini 1. Nah, ya. 27 ini maksudnya adalah N-nya 27. Ya, ini dari pupuk 1, berarti kita 1 tulis di sini. 27, kemudian P-nya fosfornya 18% dan K-nya 9%. Nah, ini sudah sesuai ya. 27 nitrogen dia harus tinggi di masa vegetatif. Ya, jadi profit hijau ini masa vegetatif. Kemudian Mg-nya ada 1%. Ya. Jangan lupa ini Te. Te ini adalah trace element. Trace element ini adalah unsur mikro, ya. Trace element itu adalah unsur mikro. Ada di mana dia? Ada di keterangannya di sini. Nah, ini ya, bisa kita tulis. Nah, ini ya, jadi N27 ada di sini ya. Kemudian fosfatnya 18, K-nya 9. Kemudian Mg-nya 1. Nah, di sini ada boron 0,01%. Ya, 0,01. Kemudian ada Cu. Cu-nya 0,02. Ini unsur mikro ya. Kemudian ada Fe, besi. Fe-nya itu 0,11. Kemudian ada mangan, Mn. Ya. Mn-nya 0,04. Kemudian ada MO, molibdenum. MO-nya 0,02 dan terakhir ada Zn, zinc. Ya. 0,01. Nah, ini adalah unsur mikro ya, sampai di sini. Soi pengangguran semua ya. Ini adalah profit hijau, hanya ini saja yang dipakai ketika vegetatif. Jadi langsung di aplikasi. Nah, di sini ada dosisnya ya. 5 gram per liter air. Kita tulis di sini ya, seperti biasa. 5 gram per 1 liter air. Ya, jangan lupa 5 gram.
Kalau 1 sendok makan itu 15 gram seperti biasa ya ukurannya, 1 sendok makan itu 15 gram. Berarti ini cuma sepertiga sendok makan untuk 1 liter air. Kalau misalkan satu pohon itu membutuhkan 2 liter karena dia masih masa pertumbuhan ya, baru ditanam maksudnya, baru 2 liter, ya udah berarti kita pakai 10 gram. 10 gram campur dengan 2 liter air, maka jadilah dia pupuk untuk disiram atau dikocor. Ini boleh dikocor, boleh ditabur ya. Baik, itu yang untuk masa vegetatif. Gimana masa transisi? Setelah perkembangan, mungkin kalau dari bibit itu mungkin bisa 5 bulan, 6 bulan ya, paling cepat mungkin 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Kalau yang perkembangannya cepat gitu ya, yang tanah media tanamnya itu bagus, bisa 4 bulan sudah siap ya dengan 3 ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Maka masuk profit merah di masa transisi. Ini produknya ya, kemasannya. Dia itu biasa disebut juga 15 30 15 ya. Kemudian ditambah 1,4 MgO ya. Terus ditambah tracer element ya. Trace element. Baik, kita lihat dua. Seperti biasa, ini 15, 30, 15 ya. Di sini juga ada. Di sini tulisannya ya. Nah, berarti ini 15, 30, 15, ininya 1,4. Ya, kemudian dengan boron ya betul, boron 0,04. Ya. Kemudian tembaga 0,05. Kemudian besi 0,13. Kemudian mangan 0,2. Kemudian molibdenum 0,01 dan Zn 0,06. Nah, ini ya soal pengangguran sesuai dengan yang tadi kita pelajari ya di awal, bahwa untuk masa vegetatif N-nya yang tinggi, masa transisi P-nya harus tinggi, fosfor ya. Yang lainnya dibuat seimbang, ini seimbang ya. Ini kenapa tidak seimbang? Karena dia belum berbuah, maka belum membutuhkan K yang terlalu banyak ya. Kalau K-nya ditambah gimana? Nggak apa-apa, sedikit, asal bisa, jangan berlebihan ya, jangan terlalu berlebihan. Baik. Kemudian yang ketiga, yang ketiga yaitu fase generatif ya. Kita memakai profit orange nanti. Biasa disebut juga dengan 8. Profit merah tadi sama ya. Dosisnya adalah 5 gram per 1 liter air. Kemudian sekarang profit orange ya, itu 8,939. Kemudian plus 3 MgO plus trace element. Ya, kadarnya langsung aja ya, dosisnya sama. Ya. 5 gram per 1 liter air. Ini ya soal pengangguran semua. Nah, kita lihat kadar di sininya sesuai dengan ini. 8, 9, 39 ya. Kemudian dia ada juga Mg-nya, so ini 3. Nah, kemudian ada sulfurnya. Nah, ini ketika pembuahan mulai ada sulfur. Kenapa? Nah, cek di video bongkar tuntas yang seri 2. Seri ketiga, yaitu fase generatif untuk paket pupuk 1. Sudah saya terangkan mengenai sulfur. Atau juga bisa dibongkar tuntas seri kedua ya. Itu saya terangkan mengenai sulfur. Apa ini sulfur? Ya, sebentar saya tulis dulu. Mg-nya 3, sulfurnya 4. Kemudian boronnya 0,029, kecil ya, kecil sekali. Kemudian tembaga, cek kuprum
0,006, kemudian besinya 0,15 Fe, kemudian mangannya 0,05, kemudian mangan betul, terus kemudian molibdenumnya 0,0 berapa ini ketutupan cetakan 0,004 ini ya, nanti kita cek lagi. Kemudian zincnya 0,032 ya. Ini ya, sulfur nanti gunanya untuk apa? Sulfur itu untuk mengkilap, wanginya, manisnya si buah anggur itu. Nah, itu ada di sulfur ya, main di sulfur. Makanya sulfur mulai ada ketika masa generatif. Nah, ini kemudian kita juga cek bahwa ternyata sudah sesuai teori bahwa yang kita maksud adalah ketika fase generatif K-nya harus tinggi dan NP-nya dibuat seimbang dan kecil saja. Tetap dibutuhkan, tapi kadarnya hanya sedikit. Lihat, sangat mencolok kan? Berapa kali lipat ini? 4 kali lipat lebih ya. 4 kali lipat lebih. Baik, ini insya Allah akan kita terapkan di untuk paket pupuk yang ketiga ini akan kita terapkan juga di Flam Grape Garden 1 untuk di baris yang ketiga ya. Jadi sebenarnya ada 4 baris ya, masing-masing 5 pohon ya, dan 5 varian. Nanti akan kita teliti semuanya bagaimana perkembangannya dari hari ke hari maupun pekan per pekan maupun bulan per bulan ya. Nanti semuanya akan kita upload di video, ikuti terus ya, karena itu bisa untuk bahan pembelajaran kita ya, menjadi bahan referensi juga minimal ya. Baik, nah ini semua ya akan kita terapkan. Sebenarnya ada 4 baris, yang satu baris itu akan kita pakai dengan POC. Cuman POC ini masih saya pikirkan mengenai keberlangsungan atau ketersediaan dari bahan-bahannya ya, karena dari kulit cangkang telur, kemudian kulit buah ya, kulit buah pisang gitu misalkan ya, pisang, jeruk dan sebagainya. Itu kita taruh di di wadah gitu ya, kemudian airnya nanti menjadi air POC gitu ya, pupuk cair lah gitu ya, pupuk organisasi cair atau bisa kita sebut lindi ya. Nah, itu nanti kita aplikasikan. Cuman masalahnya adalah keberlangsungan atau ketersediaan dari bahan-bahan untuk membuat itu sangat terbatas kalau mengandalkan dari rumah tangga kami saja gitu ya. Dan saya sudah berusaha, kemarin saya ke salah satu supermarket yang agak besar gitu ya. Saya kebetulan melihat ada tumpukan bekas buah-buahan dipotong ya, karena mereka memotong buah kemudian melastikin gitu ya, dijual per plastik itu, per tempat styrofoam itu. Saya lihat tumpukannya luar biasa. Itu kalau bisa dijadikan pupuk itu luar biasa. Ketika saya tanyakan ke pihak supermarket itu, mereka melarang, bahkan mereka mengatakan bahwa sudah banyak yang datang dan tidak disetujui karena dikhawatirkan terjadi sesuatu, nanti pihak supermarketnya disalahkan, dibawa-bawa gitu maksudnya. Nah itu, jadi mereka katanya membuang itu semua kemudian diangkut menjadi sampah katanya gitu oleh pihak dinas kebersihan gitu. Jadi sayang sekali ya, bahan-bahan yang sejatinya bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk pupuk, tapi hanya dibuang begitu saja gitu ya, karena kekhawatiran. Ya itu ya, menurut saya ya, sohi pengangguran semua. Jadi untuk paket pupuk yang keempat ini belum saya tampilkan, karena ini kita masih memikirkan bagaimana cara keberlangsungan dari pupuk tersebut ya, bahan-bahan baku dari pupuk tersebut gitu. Kalau memang bisa terjamin, kita akan gunakan di lajur yang keempat. Cuman kalau tidak, mungkin kita akan ganti dengan pupuk ini atau pupuk unggulan yang pupuk paket 1, yaitu pupuk unggulan. Bisa juga dengan ini. Nanti kita lihat finalnya akan memakai pupuk yang mana ya. Saksikan terus. Baik, bongkar tuntas, tinggal satu lagi seri ya, yaitu mengenai fungisida dan insektisida yang akan kita bahas di video selanjutnya. Tetap stay tune di channel Komjen Nganggur. Jangan lupa
untuk subscribe, kemudian goyang loncengnya dan pencet tombol jempolnya. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ciao.